Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNJ Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware dan software. Caranya bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa di offline dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alaman Teknisi Nekat Jepara. Kita langsung saja masuk ke video kali ini ya. Untuk di saat ini akan TNC bahas, yaitu di meja TNC ada Oppo A60 ya, Oppo A60 dengan kode CPH2631. Kondisinya adalah seperti ini ya, tersangkut verifikasi PIN pola layar ataupun kata kunci seperti ini ya. Ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layar yang dibuat, dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi. Untuk pin polanya hilang, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini ya. Tidak bisa kita masukkan untuk pin pola layar yang sebelumnya lupa. Ada alternatif di bagian sini. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada, bisa dimasukkan di kolom yang telah disediakan di verifikasi akun ini ya. Kita klik di bagian sini, masukkan akun Gmail yang sebelumnya ada. Kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password dari akun tersebut, kemudian disetting ke halaman selanjutnya dan handphone bisa masuk ke menu utama, bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat, seperti halnya handphone ya tersangkut verifikasi akun Google atau kata kerennya adalah FRP bypass, akan kita bahas di video kali ini. Oke, di Oppo A60 ini untuk kondisi dari Android serta keamanan di tahun dan bulan berapa belum kita ketahui. Untuk itu kita harus kita harus mengeksekusinya. Oke, kita lanjut saja untuk caranya ini. Ini kita setting untuk halamannya, ini kita setting ke jaringan WiFi ya. Oke, kita setting jaringan WiFi-nya seperti ini. Layar sudah terkondisi di jaringan WiFi. Untuk WiFi tersambung ataupun terkoneksi ya. Untuk WiFi sudah tersambung dengan dari sebelumnya. Kemudian saat posisi tersambung di jaringan WiFi seperti ini adalah langkah pertama, kita klik di bagian WiFi yang terhubung ya. WiFi yang terhubung ini kita klik, di sini muncul 3 pilihan, ada putuskan, lupakan, dan bagikan. Kita klik di bagikan, salah satu yaitu dibagikan. Kemudian di sini ada quick share yang berada di paling bawah, kita klik untuk quick share-nya. Akan muncul quick share lanjutkan seperti ini, kita klik di lanjutkan. Kemudian di bagian quick share ini akan muncul ada titik 3 di bagian atas, kita klik di titik 3 bagian atas ini ya. Kemudian di sini ada 2 pilihan, setelan dan kirim masukan. Kita pilih di kirim masukan yang berada di bawah ya. Kita klik di kirim masukan, maka akan tampil seperti ini ya, kirim masukan ke Google. Oke, di saat posisi seperti ini, di bagian tulisan yang berwarna agak tebal di sini ada kebijakan privasi, persyaratan layanan, dan buka bantuan hukum ya. Kita pilih yaitu di bantuan hukum. Kita klik di baris ini ya, tulisan bantuan hukum. Bantuan hukumnya kita klik. Oke, setelah bantuan hukumnya kita klik, maka akan dibawa ke halaman bantuan seperti ini ya. Ini lebih singkat daripada kita masuk ke setelan kemudian melangkah ke penggunaan handphone Google Pixel ya. Agak pendek cara ini. Oke, kita lanjut saja. Di posisi seperti ini akan muncul semacam video ataupun gambar yang berlogo YouTube ya. Kita klik di logo ataupun gambar YouTube ini, kita klik seperti ini. Maka untuk logo tadi akan berubah menjadi warna yang tajam. Kemudian di atasnya persis ada requesting konten ya. Kita klik di bagian requesting konten ini. Requesting kontennya kita klik, maka akan dibawa ke halaman YouTube. Ada 2 pemberitahuan izin dan jangan izinkan, kita pilih satu yaitu di izinkan. Untuk YouTube ini berbunyi atau ada suaranya, kita silang saja. Kemudian kita lanjut. Di sini ada titik 3 di bagian kanan atas ya, ada titik 3, kita klik untuk titik 3-nya. Kemudian kita lanjut dengan memilih salah satu di antara 4 pilihan ini ya. Kita pilih satu yaitu di persyaratan dan kebijakan privasi. Kita klik di persyaratan dan kebijakan privasi, maka kita akan dibawa ke halaman Chrome seperti ini ya. Kita pilih, karena ada 2 pilihan, kita pilih yang berada di bawah, gunakan tanpa akun ya. Kita klik gunakan tanpa akun. Apabila kembali ke halaman semula, silahkan ulangi kembali ya untuk kebijakan privasi dan persyaratan lainnya tadi, ulangi apabila Chrome-nya tidak terbuka. Apabila terbuka akan muncul 2 pilihan seperti ini, lain kali dan lanjutkan. Kita klik di lain kali saja. Kemudian kita lanjut di kolom pencarian sebelah atas di sini ya. Kita klik untuk kolom pencariannya. Oke, setelah muncul keyboard seperti ini,
kita tuliskan kata ataupun kalimat VN-Room spasi bypass. Oke ya, VN-Room spasi bypass untuk tulisannya seperti ini, pastikan benar VN-Room spasi bypass, lalu kita lanjut, kita enter, maka halaman Google akan muncul dengan seperti ini ya. Kita scroll sedikit ke atas, kita menuju ke langkah selanjutnya. Kita pilih bagian paling atas sendiri yaitu di VN-Room bypass Google Account 2025. Ini kita klik untuk bagian ini ya, bypass Google Account 2025 kita buka. Kita tunggu sebentar untuk terbukanya daripada VN-Room. Oke, sudah terbuka ya. Apabila muncul iklan silahkan sembunyikan. Kita scroll, oke ini muncul iklan ya. Kita tarik saja untuk halamannya seperti ini. Kita tarik terus. Yang penting kita tetap menemukan halaman semacam ini ya. Oke, setelah terbuka halaman dari VN-Room seperti ini, kita melihat ada open setting ya. Di sini ada open setting. Coba kita klik open settingnya. Oke, untuk open setting muncul ya dengan sendirinya pengaturan dari handphone ini ya. Kita lanjut saja, coba kita mencari, kita cek dulu tentang perangkat ataupun tentang telepon ya. Kita cek di tentang perangkat, kita klik coba untuk lihat ya. Untuk versi Android-nya 14, kemudian untuk update keamanan di 1 Januari 2025. Oke, untuk versi Android-nya 14, update keamanan Januari 2025 ya. Oke, akan kita lanjut saja setelah kita, sekedar menengok ataupun melihat ini tadi tentang perangkat. Karena ini untuk update keamanannya di atas Oktober 2024 ya, di atas, bulan Oktober 2024 untuk, trik dari kesehatan digital dan kontrol orang tuanya sudah meminta login, berarti tidak bisa kita melalui kesehatan digital dan kontrol orang tua. Kita lanjut dengan cara kedua ya. Di sini kita scroll untuk halaman dari pengaturan ini. Kita mencari yang namanya layar awal dan layar kunci. Oke, di sini ada layar awal dan layar kunci. Kita klik di bagian layar awal dan layar kunci ini, maka akan terbuka halaman seperti ini. Kita pilih nomor 2 yaitu tata letak layar awal yang ada tulisan 4x6 ya. Kita klik di bagian ini. Maka handphone akan seketika berubah ke menu seperti ini ya. Ini belum selesai untuk pengerjaan kita karena ini hanya untuk trik saja ya. Oke, di sini sudah terbuka untuk apa yang tadi layar awal 4x6-nya seperti ini. Kita coba geser ke kiri, kita mencari yang namanya PonClone ya ataupun Oppo Clone Phone. Oke, dia berada di alat bantu seperti ini berwarna biru dan hijau ya. Untuk Clone Phone seperti ini berwarna hijau dan biru. Kita lanjut saja setelah kita melihat ada Clone Phone berwarna hijau dan biru ini bagian sini. Kita klik ya, kita klik seperti ini maka akan muncul Clone Phone seperti ini ya. Oke, Clone Phone kita tutup kembali saja, nanti akan kita lanjut. Kita gunakan handphone bantuan lain ya, karena di sini akan kita kirim salah satu aplikasi melalui Clone Phone tadi ini ya. Maka kita harus mendownload Clone Phone juga apabila handphone yang kita gunakan bantuan belum ada aplikasi Clone Phone. Untuk handphone bantuan boleh di Vivo, Realme, Samsung, Oppo ataupun yang lain ya. Yang penting ada akun Gmail beserta password. Gunanya adalah untuk mendownload Clone Phone dari Play Store. Oke, kita cari saja ya. Kita masuk ke Play Store. Kita masuk ke Play Store seperti ini. Kemudian di sini kita klik telusuri, kemudian kita ketikkan di kolom pencariannya Clone Phone ya. Kita tulis Clone Phone. Clone Phone ya, kita enter, kemudian pilih satu ya, yaitu sebagai recommended ataupun yang pasti biasanya itu sukses ataupun berjalan ya. Itu kita menggunakan Oppo Clone Phone seperti ini ya, yang berwarna biru dan hijau untuk logonya seperti ini. Karena di saya sudah menginstal, maka untuk kalimatnya buka ya. Apabila belum pernah menginstal, biasanya akan muncul install seperti ini. Oke, apabila sudah mendownload aplikasi Clone Phone seperti ini, silahkan download juga sebagai jaga-jaga saja apabila nanti kita gagal download Clone Phone OnePlus ya. Di sini ada Clone Phone OnePlus yang berlogo merah dan hitam sebagai jaga-jaga saja. Tetapi sebagai recommended download yang ini ya, Clone Phone Oppo Clone Phone yang berlogo biru dan hijau.
Karena sudah saya download, maka kita lanjut saja ya. Oke, di sini kita cari yang kita download tadi, yaitu Clone berwarna biru dan hijau seperti ini tampilannya ya. Untuk aplikasi Clone yang kita download tadi, apabila sudah terinstall akan tampil seperti ini. Kita masuk di Clone seperti ini, kemudian kita klik di scan the QR to connect ya. Apabila belum pernah menggunakan Clone di handphone bantuan ini, biasanya meminta izin-izin dari handphone ini ya, meminta izin dari sumber handphone ini. Silahkan aktifkan dulu, biasanya 2 kali ataupun 3 kali untuk meminta izin dari handphone bantuan ini. Oke, kita lanjut, kita pilih di scan to QR ini ya, kita scan the QR-nya, maka akan muncul semacam kamera seperti ini. Setelah muncul logo ataupun gambar kamera seperti ini di handphone bantuan, kita lanjut, kita berpindah ke handphone target ini ya, kita buka Clone juga yang berwarna biru dan hijau ini, kita klik. Akan muncul Clone seperti ini ya. Karena ini handphone yang kita targetkan, maka kita pilih ini adalah perangkat baru. Kita klik di yang berwarna biru, yaitu ini adalah perangkat baru. Kemudian muncul kata izinkan dan jangan izinkan, kita klik diizinkan. Kemudian kita klik izinkan yang kedua. Di sini ada beberapa pilihan, karena handphone saya Samsung, saya akan memilih Android lainnya ya. Apabila handphone bantuan ini Oppo, Realme ataupun OnePlus, silahkan pilih yang berada di atas ini. Karena handphone saya Samsung, maka saya pilih Android lainnya. Apabila iPhone, silahkan pilih iPhone. Kita klik di Android lainnya, maka akan muncul semacam kode batang. Ini kita barcode menggunakan kamera ini ya. Kita barcode sebentar untuk kode batangnya. Apabila terhubung dengan benar, maka akan muncul dua perangkat yang saling gambarnya gambarnya tadi sama ya. Oke, setelah seperti ini, apabila terhubung dengan normal, di sini tertera ataupun dapat kita lihat semuanya berchecklist ya. Kita hilangkan checklistnya semua dulu. Untuk checklistnya ini kita hilangkan satu per satu. Seperti ini, kita sisakan aplikasi ya. Untuk aplikasinya kita sisakan seperti ini. Oke, setelah aplikasi terchecklist, maka dapat kita klik di berikutnya ya. Coba kita klik di berikutnya. Oke, akan muncul mempersiapkan data. Oke, kita tunggu sebentar untuk munculnya semua checklist kembali seperti tadi ya. Oke, di sini untuk aplikasi yang akan kita kirim, ini kita klik di bagian ini ya. Untuk aplikasi tanpa menyertakan data, kita klik ya. Kita klik di bagian tulisannya, kita klik di bagian tulisan ataupun kalimatnya, maka akan terbuka seluruh aplikasi yang akan kita kirim. Tetapi di sini kita akan kirim satu ya. Kita hilangkan semua checklistnya dulu seperti ini, maka checklistnya hilang semuanya ya. Kita lihat, kita pilih salah satu, boleh di Facebook, boleh di Dana, boleh di aplikasi Instagram, boleh di yang lain-lain. Tetapi di sini saya gunakan ataupun saya rekomendasikan di Facebook saja, karena semua handphone biasanya ada Facebook. Kita lanjut, kemudian kita klik OK ya. Apabila sudah mencentang satu, yaitu di Facebook, kita klik OK. Kemudian kita klik di berikutnya seperti ini. Mulai migrasi kita klik juga. Mulai migrasi yang kedua kita klik. Handphone akan mengirim aplikasi Facebook tadi ke sini ya. Kita tunggu sedang mengirim, di sini menerima. Kita tunggu dulu untuk menerima 100%, kemudian kita lanjut untuk caranya. Hampir selesai, dan apabila selesai dengan sukses, maka di sini akan muncul kata selesai ya. Untuk handphone bantuan ini dapat kita geser dulu. Kita lanjut, di sini sudah muncul migrasi selesai ya. Migrasi selesai berarti ini sudah selesai. Maka dapat kita lanjut. Kita klik di kata selesai ya. Kita klik di kata selesai seperti ini. Mohon maaf tadi batuk ya. Tetapi ini kita lanjut saja. Oke, setelah kita klik di kata selesai tadi, maka akan muncul metode buka kunci. Kita klik di kata lewati ya. Di sini ada lewati, dapat kita klik. Kemudian kita klik di berikutnya. App Market kita lewati juga seperti ini. Kemudian di sini dapat kita lanjutkan seperti ini. Kita pilih di tombol saja seperti ini. Kemudian kita klik selesai. Maka handphone akan masuk ke Color OS dan kita klik di memulai.
Handphone akan dibawa ke menu seperti ini ya, kita sidang bagian ini, maaf ya ini tadi jari saya mungkin salah, kurang pas untuk, klik sidang tadi. Handphone sudah masuk ke menu utama seperti ini ya, apabila ragu dengan, selesainya cara ini, silahkan reset data pabrik ya. Apabila ragu saja, kita masuk ke pengaturan, kemudian kita cari yang namanya, tentang perangkat ya. Kita klik di tentang perangkat, kemudian kita klik di versi seperti ini. Kemudian untuk nomor versi ini kita tap ataupun kita klik berapa kali agar muncul Anda seorang pengembang ya. Kita klik seperti ini. Oke, sudah muncul Anda seorang pengembang. Kita kembali, kemudian kita masuk ke pengaturan tambahan, kemudian kita pilih opsi pengembang ya. Untuk opsi pengembangnya kita klik, kemudian aktifkan ini ya, buka kunci OEM-nya kita klik, kemudian kita aktifkan. Yang terakhir silakan cadangkan dan reset ini kita klik ya, cadangkan dan reset ini kita klik. Kemudian yang terakhir reset ponsel ya, kita klik untuk reset ponselnya, maka handphone nanti akan mati kemudian hidup kembali dan dibawa ke settingan bahasa, wilayah, dan seterusnya, maka nanti handphone bisa disetting, seperti biasa dan masuk ke sini kembali. Tetapi karena untuk ini ya, mempercepat durasi ataupun, memperpendek durasi saja, untuk video cara reset data pabrik silahkan dilakukan sendiri apabila ragu. Apabila tidak ragu seperti ini pun sudah bisa digunakan kembali karena untuk logo dari gemboknya sudah hilang ya. Dan di, di Oppo A60 dengan Android 14 kemudian, keamanan di bulan Januari 2025 sudah dapat kita selesaikan FRP-nya tanpa komputer. Caranya, cukup singkat, sedikit berbeda di video-video saya sebelumnya. Untuk di video kali ini saya akhiri, saya pamit undur diri, semoga video ini ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang mencari tutorial, bagaimana membypass FRP di Oppo A60, dapat, mengikuti tutorial seperti ini tadi ya. Oke, sekali lagi ataupun berulang kali saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, comment, subscribe, ataupun menonton serta dukung dan support channel saya di Teknisi Dekat Jepara TNC. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Dekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.